semangat oke ya. Tapi kalau sampai berlebihan atau bahkan menghilangkan nyawa, ya, wah macam mana, wah bagaimana ini? Ini apa yang berlaku, Bang? Ini, ya bangga lah, Bang. Pasti bangga lah kalau kita kan. Okey, Wak, saya nak minta Iya, pandangan Wak tentang situasi bola sepak semasa di Indonesia pula, kalau Wak boleh kongsikan. Tapi Wak, saya nak tahulah perasaan orang Indonesia ketika detik hitam Liga Indonesia pernah diharamkan sekejap dulu dan kemudian bangkit semula selepas tu. Macam mana dia punya perasaan sebagai fan ketika itu, Wak? jujur Bang, saya sebagai orang Indonesia itu sebenarnya tidak mau membicarakan masalah ini, Bang. Hmm. Sebenarnya ya. Ya, kalau Abang berada di posisi saya, apa yang Abang rasakan? Pastilah malu kan. Malu, sedih ya kan. Dan ketika insiden Stadium Kanjuruhan pada waktu itu Oh, ya, itu jujur hampir 1 minggu itu saya malas untuk makan, Bang. oh, Karena sebagai seorang kreator YouTube reaction ini, Bang, itu ramai sekali orang-orang yang komen di YouTube saya, di DM Instagram, di WhatsApp, ya kan. Wah, macam mana, Wah? Wah, bagaimana ini? Ini apa yang berlaku, Bang? Bla 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 dan lain sebagainya. Jujur saya sebagai orang Indonesia itu sedih juga, Bang. Antara sedih, malu, ya kan. Indonesia benar-benar mendunia pada waktu itu, tapi mendunia dengan cara yang seperti itu. Abang misal jadi saya, apa yang abang rasakan? Saya tidak perlu menjawab, abang pasti tahu lah perasaan saya seperti apa pada waktu itu, Bang. Itulah. cumanya Tapi kalau saya berharap, Kalau positifnya eh, yang kita boleh ambil daripada bola sepak Indonesia ni, semangat penyokongnya, fanatiknya tak pernah padam. Baru-baru ni pun kita sentiasalah tengok macam mana sokongan tu dapat bantu pasukan kebangsaan, timnas kebangsaan sudah mula meningkat. Saya ada interview ya, coach Raja Issa juga. Dia kata satu benda yang dia paling rindu dalam bola sepak adalah suasana penyokong di Indonesia. Awak bangga tak tengok ya, fanatiknya? memang betul. Suasananya fanatik bola sepak terutama kalau kat Gelora Bung Karno tu lah. Ya, 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 ya. Kalau memang dari segi fanatik, Bang, semangatnya, gelora semangatnya itu memang sudah tidak boleh diragukan lagi kan. Orang Indonesia itu, apalagi di ASEAN kan, di ASEAN itu saya rasa mungkin nomor satu mungkin Bang ya, sangat meriah sekali ya. Tetapi harapan saya hanya satu, sekiranya kalau kita memang semangat boleh lah ya, tapi satu tetap jaga emosi itu saja Bang sih harapan saya Bang. Jaga emosi, jangan sampai eh, insiden-insiden seperti yang kemarin-kemarin ya, yang dulu-dulu itu sampai ada lagi. Aduh, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Bang. Harapan saya itu sih. Semangat oke ya. Tapi kalau sampai berlebihan atau bahkan menghilangkan nyawa, ya ya, jangan lagi lah Bang ya. Sedih saya mendengarnya, sedih sekali Bang ya. Sedih karena bola itu kan menyatukan Bang ya, bukan untuk malah menghilangkan nyawa. Itu setahu saya Bang. Itu. Ya, Okey, minta doanya lah Bang, minta doanya lah. sama-sama. Wak, pandangan Wak tentang PSSI pula. Pak Irwan sudah bawa Indonesia ke satu peningkatan yang sangat baik. Kemudian diganti pula tahun ni dengan Erick Thohir. Apa harapan Wak melihat kepimpinan baru PSSI ni, Wak? Ya, harapan saya untuk PSSI memang semakin lebih baik lagi, sudah pasti ya, semakin solid lagi, ya kan. Ini sudah mulai sedikit demi sedikit Bapak Erick Thohir ini sepertinya sudah mulai apa ya, membangun atau istilahnya membuat lebih baik lagi ya manajemen PSSI terutama untuk timnas Garuda ya kan. Tapi juga harus dibarengi dengan fans juga, Bang. Fans Garuda yang berpola pikir semakin dewasa itu harapan saya ya. Jadi lebih dewasa, lebih respect kepada sesama eh, lawan ya kan, lebih respect karena itu tadilah sukan itu menyatukan, olahraga itu menyatukan, tidak membuat kita malah bermusuhan. Kita bermusuhan hanya 90 menit, tapi selebihnya kita saling ngopi, ngeteh, selfie sama-sama, Bang. Itu harapan saya. Tapi mungkin antara kebanggaan juga untuk fan Indonesia, player-playernya sudah banyak yang bermain di Eropah.
ini perkembangan yang sangat bagus. Wak Lonjong melihat perkembangan. Ya, alhamdulillah. Ya, memang memang tidak hanya di Eropa, baik di Korea juga ada ya, Asnawi, Asnawi. Asnawi ya. Nah, ya memang memang sejak adanya Sintayong ini, Bang, ya, saya merasakan memang bola sepak yang ada di Indonesia itu sedikit demi sedikit ini terus naik, Bang, ya. Walaupun walaupun dari ranking masih segitu aja, tapi setidaknya progres yang ditunjukkan oleh Sintayong itu benar-benar oke lah daripada yang pelatih yang lalu-lalu sebelum Sintayong, ya. Dan terbukti seperti kata Abang tadi ada beberapa player yang bermain di luar negara seperti Asnawi di Korea, ya kan. Lalu ada Marcelino, Erkan, siapa lagi, Bang? Marcelino, Siapa? Marcelino, Erkan, Ya, uh, Marcelino, ya kan. Lalu ada siapa lagi? Tokyo Verdy dengan lemparan dia, balingan bola dia kuat. Saya lupa namanya. Arhan Pratama. Nah, itulah ya ini. Jadi saya rasa cukup bangga juga lah, Bang, dengan progres Garuda itu tadi, Bang. Agak bangga lah. so, Harapan saya ini mungkin next time mungkin kalau saya mau bertanya dengan Abang dulu, Bang. Kira-kira Bang, ya. Ini ganti saya bertanya dengan Abang. boleh. Kira-kira misal misal kalau Indonesia akan bertemu dengan Malaysia lagi friendly match, Abang setuju tak? Memang saya sangat mahukan itu jadi. Itu. Saya Sebab juga ingin sekali, Bang. Teringin lah ya bagaimana progres Sintayong seperti apa sekarang ketika menghadapi Malaysia. Itu juga sebaliknya Kim Pan-gun ini bagaimana progres dari Malaysia ketika menghadapi Indonesia. Nih, aku ingin tahu nih, Bang. Tapi biasanya, Bang, ini kan kita misal ya, misal Indonesia bertemu dengan Malaysia. Tapi biasanya kalau kedua negara ini mau bertanding, ini sesama media ini saling memanaskan biasanya, Bang. ya, Wah, Indonesia akan bertemu Malaysia. Malaysia akan bertemu dengan, wah, ini gaduh, Bang. Biasanya begitu biasanya di harimau media harimau sosial. akan cakal Garuda, Garuda akan terkam harimau. Ah, betul. Itu. Tapi itu letak keseruannya di situ sih, Bang. Ya kan? Ya. Itu serunya di situ. Yang saya takutkan itu kalau ada salah satu netizen atau segelintir netizen itu yang benar-benar apa ya, menganggap terlalu serius. Itu yang bahaya itu. Ya, memang ada di Indonesia pun ada macam tu, di Malaysia pun ada juga macam tu segelintir kan. Iya, iya. Wak boleh bagi pandangan sikit lawan Argentina hari tu macam mana? Pandangan Wak terhadap perlawanan tu. Oke, perlawanan antara Indonesia dan juga Argentina. Ya, meskipun kalah, Indonesia kalah, Bang, 2-0. Tapi setidaknya saya melihat kemampuan dari Indonesia setidaknya ada sedikit peningkatan. Alhamdulillah hanya 2-0. Saya mikirnya malah 6-0, 10-0. Aduh, macam mana itu? Saya sempat berpikir kejadian masa lalu ketika kalau tak silap Indonesia melawan Bahrain, ya, Bahrain atau Qatar, saya lupa, 10-0 itu pernah diajar Indonesia, tapi alhamdulillah ternyata dengan raksasa bola sepak dunia nomor satu Argentina hanya kena 2-0, ya. Ya walaupun aduh kayaknya nggak mungkin Indonesia bisa menang melawan Argentina, sepertinya nggak mungkin, Bang, ya. Tapi setidaknya kita memberikan apa istilahnya, Indonesia hanya kena 2-0 itu alhamdulillah lah buat saya, ya. Tidak sampai truk parah, tidak sampai dibelasa secara Ya. truk. Nah, itu hanya 2-0. Dengan Australia kalau silap 2-0 juga kan? Kalau saya dari mata saya sebagai seorang fan Malaysia, saya kagum tengok keberanian. Player-player Indonesia tak takut beradu, berlawan dengan mereka. Dia ada confident pegang bola atas padang juga. Itu menunjukkan semangat dia, keyakinan dia sangat tinggi player Indonesia. Itu bagus, positif sangat. Iya, iya. Apalagi ketika momen Asnawi men-tackle salah satu player Argentina. Iya sih, Bang. Iya, iya, iya. Okey. Harapan saya itu begitu, Bang. Indonesia ketika bertemu dengan tidak hanya dengan Malaysia, ya, bertemu dengan Thailand, Vietnam itu harapanku juga begitu, Bang.
Tapi tahu nggak Bang, persamaan antara skuad Harimau Malaya dengan skuad timnas Indonesia persamaannya Bang, apa Bang? Tahu tak? Tak pasti. Aku kasih tahu ya. Hmm. Persamaan kedua tim ini Bang antara Indonesia sama Malaysia ketika bertemu Thailand sama Vietnam, itu saya rasa mereka ini kedua negara ini terlalu segan Bang. Terlalu Okey. segan, terlalu malu-malu untuk menyerang, tidak berani untuk menyerang secara pressing. Jadi seperti kalau orang timur itu silahkan Lalu mari digolkan menghormati. dulu gawang saya, silahkan begitu Bang. Betul tak? Tapi Hmm. ketika sudah mencetak gol nih di gawang kita, wah ini baru bangkit Bang. Amarahnya baru bangkit. Jadi adab ketimuran kita mungkin terlalu kental ya sampai terbawa di bola sepak ya kan. Silakan dimasukkan dulu bolanya di gawang kami silakan. Kalau sudah masuk baru auto semangat, auto emosi, berani berani melakukan perlawanan. Okey, Wak. Ini yang Itu terakhir, sih Wak, saya ya. rasa kesamaan. Yang terakhir saya nak tanya Ya tentang ya ya. Asia Cup. Satu, kita pasti kedua-dua pasukan sedang bersedia untuk menghadapi Asia Cup. Jadi, melihat persiapan timnas Indonesia, Wak Lonjong merasakan apa yang sedang dipersediakan ni berada di right track. Maksudnya berada di fasa yang betul ataupun apa yang perlu PSSI perbaiki untuk menghadapi Asia Cup pada pandangan Wak Lonjong. Ya, saya rasa sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, Bang. Saya rasa ya, mungkin hanya perbaikan kecil-kecil mungkin ya, seperti finishing touch, seperti mungkin keserasian antara pemain, chemistry hanya itu saja. Selebihnya mungkin sama dengan Kim Pan Gon ya, Sinteyong juga seperti itu karena ini kali pertamanya kan Indonesia bisa memasuki grup tersebut ya kan. Jadi saya rasa tidak ada sesuatu yang harus dirubah ya kan. Mungkin hanya hanya sedikit sentuhan-sentuhan kecil seperti mungkin dari serangan, dari player pun saya juga sudah oke, tidak ada masalah. Mungkin hanya dari segi finishing touch lebih diperkuat lagi. Kalau dari manajemen player, saya rasa itu semua sudah oke karena itu adalah pilihan Sintayong yang saat ini benar-benar yang terbaik menurut saya. Tuh, Bang. Kita harapkan sesama kita Malaysia dan Indonesia dapat tunjukkan kuasa kita serumpun di Asia Cup nanti. Sama-sama kita support, boleh ke Wak Lonjong rasa? Amin. Semoga begitu, Bang. Semoga begitu ya. Di ASEAN ini yang lolos saja ada 4 kan. Betul. Thailand, Vietnam, Malaysia. Malaysia, Indonesia. Nah ini, ini. Ya bangga lah Bang, pasti bangga lah kalau kita kan. Terima kasih kita ucapkan sudi Oke, luangkan masa dengan kami. Kami akan support, sama-sama. teruskan support konten Wak Lonjong dan kita harap Wak Lonjong pun support konten kami juga di sini, boleh Wak? Siap. Insya Allah pasti akan saya support. Satu Pasti hari kita itu. mesti jumpa. Satu hari kita mesti jumpa. Iya Bang, harus itu. Harus itu. Semoga Wak Lonjong juga Ya sama-sama Bang, sama-sama. dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan. Amin. Ya. Amin, amin. Terima kasih Bang, terima kasih, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.